Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat teman-teman yang lagi malam mingguan. Balik lagi dengan Ica di Capu di I Love Ica bersama teman-teman yang aktif di dunia kreatif. So, tema kali ini tuh berhubungan dengan impian kita dan profesi seorang kreator. Kreator yang dimaksud di sini itu bukan cuma konten kreator, tapi semua profesi yang menghasilkan karya seperti ilustrator, crafter, fotografer, musisi, MUA, YouTuber, blogger, writer, masih banyak lagi yang lain. Nah, kenapa kok kita ngambil tema ini? Karena pada saat pandemi kayak seperti ini kan kita tuh kayak kembali ke zero ya. Terus semakin kembali ke diri kita masing-masing. Gimana caranya kita survive, gimana caranya kita manajemen mental health kita, terus gimana caranya kita bisa happy dan tetap nggak tegang dan masih kayak stay sadar gitu loh kalau misalnya menjalani keseharian kita dan bisa tetap produktif. Nah, kenapa kok saya bicara soal profesi kreator? Itu karena kita ini kan semakin akrab ya dengan gadget. Salah satu aktivitas yang paling mendekati dengan gadget itu adalah menjadi seorang kreator. Semua kepengen banget jadi kreator ini. Dan kreator ini jadinya tuh asik banget karena kita tuh kayak bisa berkarya, menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan interest dan skill kita yang kita share ke sosial media dan insya Allah bermanfaat buat teman-teman semua. Tapi kali ini Ica nggak bakal ngomong sendirian, bakal ngomong sama teman Ica, namanya Sally Berta. Profesinya adalah seorang fotografer dan seorang stylist. Sally ini juga seorang mompreneur. Mompreneur tahu, jadi udah punya baby, udah punya anak, tapi masih aktif untuk menghasilkan konten-konten dan menghasilkan foto, juga menerima orderan dari kliennya Sally itu sendiri gitu. Aku lihat di sini Sally belum join. Makasih ya buat teman-teman yang sudah join di sini. Ada Vio, ada Opi. Vio nanti pertanyaannya bakal kita obrolin ya. Kita masih nungguin Sally di sini teman-teman. Suara Ica kedengaran ya? Sally belum online ini, kita masih nungguin. Makasih ya teman-teman yang join di sini. Ica sambil Hai Nita. Makasih Nita udah join. Ini IG Live happy. Ica sambil nulis itu ya judulnya. From Dreamer to Creator. Sally belum datang. Jadi aku sama Sally ini dulu pernah barengan di komunitas Brangeros. Jadi komunitas seni-seni gitu. Kita sering pameran bareng dan sering pameran juga bareng teman-teman. Dan waktu itu Brangeros itu bukan hanya ilustrasi aja, bukan hanya seniman atau lukisan aja, tapi juga ada seorang fotografer, ada crafter, ada macam-macam di situ. Nah, di situ aku ketemu Sally, terus kita sering ngobrol bareng sampai sekarang kita saling support gitu, walaupun nggak bisa ketemu lagi karena Sally sekarang posisinya ada di Jakarta kayak gitu. Jadi kita saling support, terus kita juga gimana sih caranya supaya aku punya mimpi ini, terus kita juga dulu sama-sama kerja di kantoran, terus kemudian kita sudah nggak kerja kantoran lagi gitu, terus kita saling support gimana caranya supaya kita bisa jadi seorang kreator. Jadi Sally tetap ngasilin foto-fotonya OOTD, fashion fotografi gitu, terus juga kayak dia juga stylist gitu, terus dia suka dekor-dekor gitu, terus aku juga dengan aktivitas aku sebagai seorang ilustrator, terus kemudian aku juga ngerjain lukisan-lukisan, terus kemudian aku juga ngajar piano anak-anak kecil gitu, terus juga bikin musik dan recordingnya di rumah aku aja gitu, yang seadanya aku aja, yang sebisa aku gitu. Jadi kita saling support satu sama lain. Aku mau cek dulu ya, ini Sally udah masuk atau belum? Jadi nanti kita bakalan ngobrolin di sini semua yang berhubungan dengan impian kita. Apa sih yang sudah tercapai, apa yang belum tercapai, terus kendalanya seperti apa, terus gimana caranya ngatur waktu, manajemen waktunya kita supaya tetap fokus ke impian kita kayak gitu. Ini Sally udah join. Aku invite Sally dulu.
biar kita bisa ngobrol bareng-bareng di sini. Iya. Halo Sally. Halo Mbak Ica. Apa kabar kamu di sana? Baik, akhirnya kita ketemu di sini ya. Yes. Suaraku gimana? Udah bisa kedengaran suara aku? Jadi udah bisa, udah. Kalau Oke, suara sip. kedengaran, Teman-teman nanti kalau ya, oke, sudah, sip. Kalau teman-teman nanti kalau misalnya ada trouble antara suara Ica dan Sally, kita apa kabarin kita di ini ya di komen di sini ya. So Sally, kenalin diri dulu dong. Kenalin diri sama teman-temannya Ica yang belum tahu Sally. Terus kasih tahu aktivitas kamu apa, terus keseharian kamu gimana. Oke? oke. Oke, nama aku Sally. Aku itu ibu rumah tangga, full time mom. Tapi sekaligus juga bekerja freelance sebagai fotografer dan stylist. Nah, baru-baru ini aku sedang merintis usaha di bidang makanan. Jadi aku Snack jam selain, ya. kenapa? Ya, jadi Snack jam. selain kan makanannya homemade, jadi selain memikirkan produk untuk makanan itu sendiri, aku juga mikirin untuk konten Instagramnya. Terus selain itu juga, aku tuh punya hobi suka OOTD. Jadi, jadi aku selalu menyempatkan waktu untuk OOTD baik itu sendiri maupun sama anak aku. Gitu sih Mbak Ica. Kalau Mbak Ica sendiri kegiatannya apa nih? Aku ya seperti biasa ngelukis, terus kemudian ngerjain ilustrasi dari klien kayak gitu sel, terus main piano, latihan piano karena aku juga lagi nempuh pendidikan piano, terus kemudian aku juga apa bikin musik sendiri, yaitu seharian aku kayak gitu aja tiap hari. Padat banget tuh So, kayaknya ya. sorry. Iya, dipadat-padatin, disibuk-sibukin gitu. Sel, kamu Ya, dulu pernah kerja kantoran kan? pernah dong. Wah, sekarang aku mau nanya, kamu dulu itu profesinya apa? Terus kerjanya apa aja? Dulu aku itu kerja sebagai visual merchandiser. Visual merchandiser itu biasa disebut VM. Jadi kerjanya itu mengonsep window display. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat pas masuk ke mall itu ngelihat suatu brand itu ada etalasenya, ada window displaynya. Nah itu aku konsep windownya kayak gitu. Jadi kan kalau customer lagi belanja, lagi masuk ke dalam mall itu yang pertama kali ngelihat suatu toko itu pasti window displaynya dulu. Apakah window displaynya itu bisa menarik customer masuk ke dalam atau tidak. Jadi itulah tugasnya visual merchandiser. Selain Mhm. jadi selain untuk window display juga termasuk ke dalam tokonya juga. Jadi jadi customer yang masuk itu bisa dengan sendirinya tuh bisa tahu dia harus lewat ke arah mana. Terus dia tahu oh ini new arrival, ini baju yang diskon. Dia secara nggak sadar itu customer melihat dari apa ya, maksudnya matanya tertuju kepada produk itu sendiri. Nah, jadi tugas visual merchandiser itu seperti itu. Aku kerja sebagai VM itu 5 tahun di 4 perusahaan yang berbeda. Kesannya aku suka Empat. ganti-ganti. Iya, jadi Ini kesannya sama, aku aku suka. juga suka ganti-ganti. Kenapa ya suka ganti-ganti? Sebenarnya kalau aku sendiri, kalau aku tuh orangnya emang suka penasaran. Aku itu suka haus ilmu, jadi aku tuh nggak cukup di satu perusahaan, aku tuh pengen coba, wah di brand itu keren banget visual visual merchandisernya, aku pengen deh coba kerja di situ kayak gimana ya. Terus pas soalnya pasti di setiap perusahaan itu punya uh, apa punya aturan yang berbeda, dan aku pengen nambah pengalaman di beberapa perusahaan tersebut. Nah setelah jadi VM, aku juga pernah kerja sebagai stylist. Jadi yang pertama itu fashion stylist di online shop Korea. Terus tapi aku cuma sebentar ya karena aku ada godaan lagi keterima di perusahaan yang lebih benefit. Jadi aku pindah lagi. Nah terus setelah itu
Oh ya, ketika menjadi visual merchandiser itu kadang-kadang juga suka ngerangkep sebagai stylist karena kan VM itu kerjanya di satu divisi sama marketing dan desain. Jadi sama sosial media juga. Jadi ketika anak marketing atau anak sosmed bikin konten untuk Instagram si brand tersebut, itu VM selalu disuruh bantu buat stylistnya setiap photoshoot. Iya, aku tahu. Nanti. Hmm. Terus kalau Jadi sekarang? kalau sekarang, oh tunggu dulu. Oh, masih ada. Sorry. Ya, terus. Setelah PM dan stylist, kemudian aku kan resign, terus aku uh, aku freelance di suatu perusahaan IO. Nah, itu sebagai dekorator. Jadi ngerjain party planner dan juga styling produk untuk uh, konten Instagramnya brand-brand gitu. Terus setelah itu sekarang profesinya apa? Sekarang masih berkaitan sama yang dulu, tapi sekarang bedanya udah nggak ikut perusahaan lagi karena aku udah freelance dan buka usaha sendiri di fotografi, juga masih nerima job stylist. Terus udah sama yaitu yang tadi aku bilang buka usaha makanan. Gitu Iya, sih. Dan buka usaha makanan tuh baru aja ya, Sel ya. Iya, baru pas pandemi ini sih tiba-tiba tercipta ide. Nah, bagus itu. Iya sih. Terus jadi kan sekarang aktivitasnya berarti punya Slack Yam tadi, punya terus sambil tetap kayak OTD juga gitu ya. Terus sambil ya men-styling diri sendiri dan anak kamu ya kan? Terus kemudian terima orderan fotografi gitu ya. Ya, terima orderan fotografi baby sama fotografi keluarga sama fotografi katalog buat produk itu juga. Kalau Mbak Ica sendiri, sekarang Mbak Ica nih, dulu pasti juga sebelum membuka perusahaan seperti sekarang ini pasti dulu juga pernah kerja kantoran kan? Ya benar, ya pasti. Dan aku udah coba. Kalau aku dulu sih karena basic aku sel dari informatika. Jadi teman-teman, aku bukan seorang yang lulusan DKV atau seni rupa, tapi aku lulusan informatika. Jadi memang IT. Terus kemudian aku jadinya kerjanya ya otomatis kan sesuai dengan ijazah dulu kan sel gitu. Jadi aku kayak dari tahun 2005 jadi sekitar 2005 sampai 2009 secara 4 tahun itu aku jadi staff IT yang ngerjain bikin software, terus manajemen hardware-nya, terus kemudian manajemen networking-nya, manajemen database-nya juga pernah gitu. Terus aku juga pernah jadi graphic designer waktu di perusahaan packaging gitu. Jadi aku tahu caranya nge-layout, terus cara bikin filmnya seperti apa itu tahu gitu loh. Nah, sebelum itu pas kuliah juga aku pernah ngeband dan itu ngasilin di kafe ya sebelum pakai jilbab ya. Terus aku juga pernah jadi presenter radio di salah satu stasiun radio di Surabaya gitu, dan itu nggak lama karena waktu itu sambil skripsi dan setelah lulus aku langsung kerja gitu. Itu aja sih Sel. Dan sekarang ya aku karena waktu dulu pada saat aku kerja itu aku kayak tetap gambar, aku suka gambar tuh memang dari kecil, terus kemudian aku juga suka main piano tuh dari kecil, jadi akhirnya aku coba resign, terus aku coba cari profesi yang aku sukain sendiri gitu ya, kayak aku kepengen gitu lah, kepengen jadi seniman, kepengen jadi seorang pelukis, terus kepengen ngerjain hal-hal yang aku sukain kayak nerima orderan ilustrasi juga kayak orang-orang gitu, terus kemudian pengen juga jadi guru piano gitu dan ngerjain cover-cover gitu, aku kepengennya seperti itu, jadi akhirnya aku resign dan ngerjain yang sekarang ini gitu deh. Gitu. Oke, kalau gitu boleh diceritain kenapa sih boleh diceritain kenapa memutuskan untuk resign atau untuk bekerja mandiri, maksudnya tidak terikat perusahaan, kenapa tuh? Tadinya sih aku tuh kayak maksudnya nggak aku resign gitu kenapa gitu ya aku tuh tadinya tuh kayak cuma pengen
Heeh. Aku tuh simpel aja kayak kepengen hal-hal yang aku sukain itu jadi profesi aku gitu lah. Terus kayak aku jadi ya ngusahain dari dulu sampai sekarang tuh aku ngusahain banget gitu. Dan terus waktu kantoran tuh aku juga agak kayak bosenan gitu dan juga pulangnya tuh malam-malam gitu loh. Saya sampai jam 8 malam paling cepet gitu. Jadi aku kayak sampai di rumah tuh bahkan ada yang sampai jam 3 pagi aku kerja gitu. Jadi aku Ah, kayak sama. kecapean terus akhirnya aku nah, makanya ya kan terus aku tuh kayak ngerasa duh ini sampai kapan ya aku kayak gini terus aku gak bisa lagi ngerjain gambar-gambar gitu kan padahal itu hobi aku terus aku biasanya setiap hari itu main piano jadi nggak bisa karena kecapean akhirnya aku mutusin ya udahlah aku coba fokus kayak gitu sih kalau Sally gimana? Kalau aku sebenarnya waktu kuliah itu aku pengen cita-cita aku tuh jadi fotografer, fotografer fashion. Tapi terus tiba-tiba aku jalannya ke VM terus. Maksudnya aku tuh kayak nggak ada celah untuk ke foto. Jadi aku nganggapnya foto itu sebagai hobi aku atau side job. Cuman eh apa ya kegiatan aku apa ya paling besar itu di kantor maksudnya udah terkuras untuk pekerjaan kantor jadi aku nggak sempet sih untuk kayak bikin portofolio pribadi untuk Hmm. lebih apa ya untuk lebih mematangkan apa ya bukan mematangkan apa ya pokoknya untuk lebih punya waktu buat foto itu sendiri aku kurang punya waktu buat itu terus setelah itu kerja kantoran itu juga iya pulangnya sering malam. Kadang udah mau pulang, teng, si bos datang, basa-basi terus, ternyata disuruh revisi atau disuruh ngerjain sesuatu yang harus dikerjakan malam itu juga. Jadi kadang-kadang, jadi kayak pulang jam 10 jam Ya 9 itu bener. udah biasa banget sih. Bahkan sampai pas aku udah berumah tangga juga pernah seperti itu. Kalau lagi opening toko, apalagi pulang subuh deh. Nah Gitu. itu dia repot ya kayak gitu makanya dia Terus susahnya ya di terus situ kak. hmm, kayak apa ya? Terus juga kan kalau di Jakarta ini habis waktu di jalan. Soalnya jauh kantornya sama rumah. Akhirnya memutuskan untuk bekerja secara mandiri, tidak terikat perusahaan. Jadi Nah hmm. saat nanti punya anak, aku bisa bekerja membawa anak atau gitu deh. Pokoknya lebih bebas mengatur waktunya. Ya. Ya, betul. Kemarin tuh Sel, di Instagram aku, itu ada yang temen yang nanya, namanya Opi Lopiten. Nah, Oh itu tuh ya. nanya, jadi seorang kreator itu butuh skill apa aja sih? Terus kemudian mulainya harus gimana dulu? Menurut Sally gimana? Jadi seorang kreator tuh butuh skill apa aja? Gitu. Kalau skill itu mungkin dimulai dari hobi, mungkin dimulai dari passionnya passionmu apa, terus hobimu apa, dan itu nanti bisa dikembangkan. Apakah bisa apa ya? Bisa dijadikan eh, konten ataupun bisa dijadikan sesuatu yang menjual barangkali. Ya kayak gitu sih. Itu kalau mulainya, kalau ini aku contohin diri aku sendiri ya. Aku kan suka OTD. Jadi dulu tuh sempat setelah aku resign, aku tuh sempat nganggur. Jadi emang udah memikirkan matang-matang untuk tidak bekerja kantoran lagi. Tapi tapi di situ aku menemui kayak oh my god, aku ngapain aja? Aku tuh kayak gegoleran setiap hari terus terus aku bingung aku harus ngapain sakit akhirnya aku hampir tergoda untuk melamar pekerjaan lagi terus pusing gitu aku juga pernah kan curhat sama Mbak Ica itu sih Mbak aku harus gimana gitu kan nah terus tapi akhirnya eh, aku akhirnya bangkit akhirnya aku kayak fotografi aku harus mulai lagi nih fotografi aku harus di dikembangkan lagi dinaikkan lagi dengan cara kan untuk awal-awal nggak mungkin langsung dapat klien gitu jadi aku tuh kayak harus Ya. bikin jadwal hari ini Mhm. atau jam segini aku kerja kayak Mhm. kayak kerja kantoran jadi dari jam 8 sampai jam 5 itu ada jadwalnya aku bikin portofolio aku mikirin konten Instagram misalnya atau terus bikin terus kapan aku harus OTD kan itu aku hobi kan jadi harus aku sempetin karena ya itu bisa membawa kesenangan tersendiri buat aku nah kalau menurut Mbak Ica gimana? Kalau aku sih, tadi kan pertanyaannya
jadi seorang kreator tuh butuh skill apa aja sih gitu. Kalau menurut aku kayak misalnya nih, kamu mau jadi kreator tuh tanya dulu ke diri kamu sendiri, kamu mau jadi kreator yang seperti apa? Apakah jadi konten kreator? Apakah menjadi kreator aja seperti kayak mau jadi fotografer kayak Shelly, terus mau jadi ilustrator kayak aku, atau mau jadi crafter dan segala macam. Dan misal nih ya contohnya kayak mau jadi ilustrator gitu. Jadi rata-rata semua kreator itu kayak harus belajar gimana sih caranya memanage finansialnya sendiri. Karena kan kita bekerjanya sendiri ya, Sel ya. Terus kemudian gimana sih caranya kita memahami bagaimana cara memarketingkan diri kita sendiri. Jadi yang lebih susah tuh kalau memarketingkan produk atau mempromosikan satu produk itu lebih gampang daripada menjual diri sendiri. Artinya menjual itu adalah mempromosikan dan memarketingkan diri sendiri. Nah, itu yang paling, itu betul-betul butuh skill. Terus biasanya kalau kreator itu kan ada hubungannya dengan sosial media ya, Sel ya. Jadi kan pastinya kita kayak harus nulis caption yang mungkin menginspirasi gitu. Kalau memang captionnya nggak terlalu menginspirasi, atau kita kayak, aduh aku kan bukan writer ya, jadi susah banget. Ya mungkin dari karya-karya kita yang menginspirasi orang gitu. Jadi kita harus sharing karya-karya. Jadi kita harus tahu betul gimana caranya mempromosikan hasil karya kita atau interest kita untuk jadi seorang kreator gitu. Terus kalau gimana tadi pertanyaannya adalah mulainya harus gimana dulu gitu. Ya kalau menurut aku ya tinggal mulai aja, bikin yang kamu bisa, dan yang penting satu, konsisten gitu. Konsisten tuh paling susah gitu loh, karena orang kadang kalau udah menghadapi, iya kan, kayak menghadapi kendala, misalnya dia kayak nggak berhasil gitu di tengah jalan gitu, terus langsung, aduh gimana ini ya, itu artinya nggak konsisten, susah banget gitu. Karena untuk mencapai sesuatu yang kamu pengenin, itu kita harus konsisten terhadap apa yang sudah kita kerjakan. Gitu, Sel, kalau menurut aku. Bahkan sih harus gitu. konsisten, terus percaya diri, terus sabar dan jangan menyerah. Percaya diri. Iya. Jadi sebenarnya kayaknya tuh mudah, tapi sebenarnya susah gitu ya. Cuma satu kata, konsisten. Tapi susah sekali gitu loh. Kayak aku pun juga kadang-kadang, aduh gimana ya gitu. Kadang-kadang seperti itu gitu loh. Jadi memang bener-bener kayak konsisten tuh kayak rumus yang simple, tapi sebenarnya susah gitu. Iya, benar. Mudahan Opi terjawab ya pertanyaannya tadi ya, Opi Lobiten. Untuk teman-teman lain yang mau nanya boleh silakan diketik di komen. Dan tadi ada beberapa pertanyaan yang ada di Instagram aku, itu juga bakalan kita bahas nanti ya. Ada beberapa lagi, ada 4 pertanyaan kalau nggak salah, Sel. Oke. Terus? Gini, Sel. Halo, Sel, masih lihat ya? Iya. Masih dengar ya? Iya, dengar. Aku mau nanya sama Mbak Ica. Gimana? Mbak Ica punya nggak impian dari 5 tahun yang lalu yang tercapai sekarang? Nah, kalau 5 tahun lalu berarti ini 2020, 5 tahun lalu kan berarti 2015 ya, Sel ya? Ya. Kalau 2015 itu, alhamdulillah rata-rata target aku mulai dari pertama kali jadi seorang penggambar dan seorang pemain piano, target aku tercapai sebelum 5 tahun yang lalu, jadi sebelum tahun 2015. Kayak misalnya untuk lukisan aku pernah pameran seni, Sel, di galeri Yogyakarta yang besar. Ya mungkin buat orang seniman itu kayak biasa aja gitu. Tapi buat aku yang istilahnya otodidak dan bukan dari fakultas DKV atau seni rupa, iya itu tuh buat aku tuh suatu pencapaian yang menurut aku tuh aku senang banget gitu, bisa pameran di galeri besar, terus pamerannya tuh lukisan aku 2 meter dan itu ditaruh di depan. Jadi begitu orang masuk, orang langsung lihat lukisan aku, itu aku senang banget, Sel. Terus yang kedua, aku tuh pernah 2 pameran, waktu itu kan sama Mbak Woro ya, temen aku yang di seni rupa, pameran, dan itu diselenggarain oleh Dewan Kesenian Jawa Timur, dan itu menurut aku satu goal yang wah, aku seneng banget gitu bisa diselenggarain sama Dewan Kesenian Jawa Timur gitu, pameran aku, dan itu semi pameran tunggal. Terus yang ketiga, aku pernah dapat proyek bandara Soekarno-Hatta di Jakarta. Jadi proyek itu, dan itu ukuran lukisannya juga 2 meter panjangnya, dan itu kayu tebel-tebel gitu. Dan sekarang alhamdulillah sudah masih ada di sana di Executive Lounge Garuda kalau nggak salah, di T3 gitu. Dan itu menurut aku tuh satu yang ya ampun, dia termasuk impian aku, karena kan bisa dapat, aku nggak kebayang gitu loh, lukisan aku bisa masuk di bandara Soekarno-Hatta, itu aku nggak kebayang banget gitu. Ini kan bisa dilihat orang setiap hari gitu, aku kayak ya
alhamdulillah banget gitu. Terus kemudian aku dapat project-project dari hotel juga tahun 2015 itu, terus dapat dari guest house juga, terus ada juga beberapa klien yang dari Instagram itu mengkoleksi karya aku sel, jadi kayak secara personalnya mereka aja gitu, mereka suka mereka beli. Terus kalau yang untuk ilustrasi, kita tuh bikin studio webjacker sama Masuke sama suami aku gitu. Jadi kita kayak bisa combine antara skillku yang IT dulu, terus dengan ilustrasiku yang sekarang. Terus kebetulan suamiku ini juga kan seorang logo designer dan brand identity. Jadi kita kolaborasi di webjacker itu untuk menghandle orderan-orderan desain dan ilustrasi bareng tim aku yang ada beberapa gitu. Luar biasa. Ya lumayan lah, alhamdulillah itu bener-bener aku kayak ya aku cuma ngejalanin aja gitu. Saya kepengen punya sesuatu ya udah akhirnya aku usahain. Terus yang untuk piano sendiri aku dapat bisa ngajar anak-anak kecil banyak 20, terus kemudian aku juga bisa ngajar sambil aku belajar gitu loh. Untuk mencapai pendidikan pianoku seperti yang skala tertentu yang aku pengenin gitu. Terus kemudian dan yang paling penting tuh buat aku bisa punya home recording untuk musik aku sendiri itu tahun 2015 aku sudah set up dan sampai sekarang aku masih kayak gitu sih. Wah, kalau Sally apa? Aku juga pengen tahu dari Sally. Kalau Sally gimana? Cita-citanya 5 tahun lalu yang udah terkabul saat ini gimana? Aku mendengar Mbak Ica jadi ambiar, tiba-tiba blank. Lo kok gitu? Kan tiap orang beda gitu. Tiap orang beda. Kalau aku sih, aku coba ceritakan impian-impian kecil aku aja ya. Jadi, kayak dulu tuh aku cuman kayak menghayal sekilas aja sih, ya. Kayak menghayal sekilas. Pengen deh suatu saat dapat dinas dari kantor ke luar negeri. Terus aku nggak pernah nyangka juga, aku maksudnya tuh kayak cuman khayalan sekilas, tapi aku nggak nyangka ternyata keturutan pas aku jadi VM di MDS Collection itu kita training di Singapura 5 hari. Terus aku senang banget, kayak aku nggak pernah nyangka ternyata kayak gini. Terus habis itu juga pernah jadi ada suatu brand Coconut Island itu aku ngefans banget sama tokonya, soalnya tampilannya bagus banget. Tampilannya bagus banget Coconut Island. Keren banget. Aku tuh waktu awal-awal kerja dulu, aku pengen deh suatu saat kerja di sini. Soalnya aku nggak nemu itu perusahaannya apa, terus ngelamarnya di mana, aku nggak nemu. Jadi aku tuh cuman mudah-mudahan suatu saat aku bisa kerja di sini. Ternyata setelah bertahun-tahun kemudian, ada mungkin 5 tahun itu kan aku berkhayalnya 2012 ya. Terus aku ternyata aku ada peluang kerja di situ. Itu pas tahun 2017. Salah 2016. Terus aku tuh kayak nggak nyangka, ini kan dulu impian aku. Ternyata aku bisa kerja di sini, kayak gitu. Terus, dulu aku juga pengen banget pengen banget kerja party planner. Terus, abis itu tapi waktu proses menemukan jalannya tuh agak susah. Terus akhirnya kemudian aku dapat kesempatan untuk mengerjakan party planner tersebut. Dan itu tuh kliennya artis kayak Nabila Syakib, Evan, ini tadi. Bener. Seneng banget. Keren ya itu. Iya, mereka juga puas gitu sama dekorannya kita. Jadi tuh kayak merasa goalsku banget sih waktu itu. Kayak gitu. Itu udah goals banget, bagus banget itu. Ada lagi nih, ada 2 lagi sih. Jadi aku pernah memimpikan aku suatu saat kalau aku punya anak, aku pengen banget deh kerja bisa bawa anak. Cuman aku waktu itu belum mikirin, aku masih mikirinnya pusing. Cuman aku tuh belum kepikiran nanti bakal kayak apa dan aku bakal bekerja sebagai apa yang bisa bawa anak. Apakah party planner aku bisa bawa anak atau aku kerja apa? Aku belum tahu. Tapi seiring berjalannya waktu, ternyata aku menjadi fotografer dan aku bisa kerja sambil bawa anak. Dan aku senang banget sih, senang banget. Gitu. Bagus. Jadi kayak seneng ya kalau impian kita bisa tercapai. Dan kayak aku tuh juga kayak punya to-do list, nanti dicoret satu-satu gitu. Apa sih yang bisa aku kerjain, ya nggak sih? Jadi memang kalau jadi kreator tuh kayak harus punya pencapaian kecil-kecil sendiri gitu. Kadang juga buat orang lain itu biasa, tapi buat kita tuh kayak wow, kayak gitu ya Sel ya. Terus Sel, gini Sel,
menurut kamu nih, apa impian kita itu kudu dikasih tahu orang lain atau sebenarnya diam-diam aja sih? Menurut kamu gimana? Kalau menurut aku nggak apa-apa sih dikasih tahu orang lain. Jadi sebenarnya gini, mungkin mungkin kalau untuk apa ya, memberitahu ke orang banyak atau ke publik itu kayak rasanya takut akan diremehkan, soalnya kan pasti ya elah belum apa-apa, mimpinya gede banget, takutnya tuh digituin, terus atau enggak takutnya di apa ya, pas kita jatuh terus di mampus-mampusin gitu. Tapi sebenarnya sih ada baiknya juga, ada oke-nya juga. Uh, jadi misalnya apa ya, kayak aku nih contoh, dulu aku sering banget nulis di tembok rumah. Terus waktu itu suami aku baca-baca wishlist aku, terus habis itu dia kayak salah satunya dia berusaha mewujudkannya, maksudnya tiba-tiba ngasih surprise yang ada di wishlist aku itu itu juga itu perlunya. Itu salah satu perlunya. Nah kalau yang lainnya lagi misalnya kita ngasih tahu lewat postingan misalnya, kita lagi usaha ini terus berharap suatu saat bisa besar, terus nanti kita coba deh 5 tahun lagi atau berapa tahun lagi kita lihat, ketika kita udah misalnya itu bisnis ya, terus ternyata bisnis kita udah berkembang, terus kita ngeliat lagi postingan kita yang dulu, wah jadi kayak seneng gitu. Maksudnya gimana ya, jadi orang-orang yang ngeliat pun, wah iya dulu masih kecil banget padahal sekarang udah segini gitu sih. Gitu. Kalau menurut Mbak Ica gimana? Kalau aku bener sih Sally, jadi nggak apa-apa orang lain tahu mimpi kita, asalkan kalian tuh kuat mental. Kayak Sally tadi kan cuek aja kalau misalnya dibilangin orang kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak kuat mental, kayak terkena kayak ke self esteem kita atau self love kita, menurut aku tuh di keep aja gitu. Jadi kalian sendiri yang kenal diri kalian sendiri, teman-teman gitu. Kita yang kenal diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kita kayak punya, misalnya kayak Sel contohnya ya, kita punya impian A, menjadi YouTuber, tapi kita nih orangnya pendiam. Terus kita bilang sama teman kita atau sama keluarga yang kenal kita, aku pengen jadi YouTuber nih. Gitu. Terus kamu pengen jadi YouTuber gitu, gitu. Kamu kan orangnya pendiam banget gitu. Terus kita kalau satu orang yang bilang kayak gitu, kita kan kayak oke, baiklah gitu. Tapi kalau sudah sampai 10 orang yang bilang gitu, jadi mimpinya tuh bisa kayak mimpinya tuh kayak bisa goyang-goyang gitu, aduh gimana ini gitu, aku kayak apa ya, aku jadi nggak confidence. Jadi menurut aku seandainya kalian itu kayak pernah ngasih tahu ke orang, kayak kita pernah ngasih tahu ke orang ya Sel ya, terus orang ada kayak gitu bilang yang bertentangan dengan kita, jadi lebih baik di-keep aja gitu, di-keep untuk menjaga kemurnian dari mimpi kita sendiri. Jadi jangan sampai kita kayak terdistract sama pendapatnya orang lain gitu. Iya, kalau misalnya yang kecil-kecil kayak minta opini kecil nggak apa-apa, tapi kalau yang kayak big dream gitu, kayak yang menurut kita sendiri tuh impossible gitu loh. Aku mau keliling dunia dengan gratis. Wah, impossible banget kan? Itu nanti kalau misalnya terdistract dengan orang-orang yang nggak suka sama kita atau teman-teman yang fake friend, itu bahaya banget itu. Itu sih menurut aku Sel, jadi kayak nambahin punya kamu aja. Oke. Terus Sel, ada kendala nggak mencapai mimpi kamu itu? Kendala Kayak misalnya kamu punya, pasti kan kita ada kendala kan untuk mencapai mimpi kita, kayak nggak sukses lah, terus atau mungkin gagal di tengah jalan. Terus gimana solusi kamu untuk ngadepin itu? Menurutmu kamu kendala apa aja sih? Kalau apa ya Pak? Jadi kalau aku sih, kalau misalnya yang bisnis makanan ya, paling kendalanya aku tuh suka mager gitu di dapur. jadi awalnya sih mikirnya bisa nggak ya aku bisnis makanan, maksudnya apa ya, aku tuh pengennya orang yang ngerjain aku, tapi aku punya bisnis makanan tapi orang yang ngerjain. Cuman kan kalau untuk awal mula nggak bisa kayak gitu, kita harus bisa semuanya dulu sih. Terus ya itu kendalanya sih, dan aku tuh nyari-nyari produk yang cocok dan tepat itu sama 3 tahun deh. Baru ini aku nemuin, nah kayaknya ini deh cocok buat aku. Ya kayak gitu sih kendalanya. Apa lagi ya? Oh yang lain. Kalau Mbak Isya apa?
Kalau aku sih sama kamu. Jadi kendalanya tuh kayak dari diri sendiri, guys. Jadi kayak misalnya kita tuh kayak, aduh, gimana ya moodnya tuh susah banget diatur dan kayak males-malesan. Karena gini, seorang kreator itu kuncinya tuh nggak boleh malas. Jadi kayak harus apa ya, tek 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 gitu. Terus kayak punya pencapaian sendiri kan, Sel. Jadi kayak ada to-do list-nya, kayak punya pencapaian sendiri. Terus ini dikerjain, ini dikerjain. Kalau kita lambat aja, itu kayak ya kita jadi terhambat juga gitu. Jadi kayak semakin kita lambat, kita juga semakin gak maju-maju. Semakin kita cepat, kita malah majunya semakin cepat ya nggak, Sel? Itu kalau menurut aku sih. Nah, 70% itu memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi kayak kita mager, kemageran, dan mood, dan segala macam, dan kemalasan itu memang kita harus handle sendiri untuk sebagai seorang kreator yang kerjanya itu sendiri gitu. Apalagi dengan sosial media yang cepat banget, Instagram yang cepet banget, ribuan orang pakai, jadi otomatis kalau kita tuh lambat, kita tertinggal gitu. Kita harus kreatif dan harus aktif, itu sih syaratnya untuk jadi kreator. Jadi memang sebagian besar itu memang dari dalam diri sendiri, Sel. Sel, kemarin tuh juga ada yang tanya loh, si Aforia Ananta. Ini Aforia, mudahan ada ya di sini ya, bisa bacain pertanyaannya. Apa solusinya ketika impian kita itu tidak disetujui oleh orang tua? Terus, saya tuh pengen jadi seniman dan ilustrator, katanya Sel. Seperti ya, tapi orang tua saya sangat tidak setuju dan marah kalau saya nyebut-nyebut hal itu. Kalian ada masukan nggak? Kalau menurut aku, coba ditanya dulu Orang tua. mertua pengennya kita jadi apa. Terus mungkin kita turutin dulu, terus nanti kita sambil ngebuktiin kalau kita bisa bisa bertahan dengan yang kita inginkan. Sebenarnya sih aku nggak punya pengalaman seperti itu, karena kalau orang tua aku sendiri dia support aja dengan pilihan aku, walaupun sering sih aku diarahin ke sini, gimana kalau ke sini aja, gimana kalau gini, gimana kalau kerja di sini, tapi aku punya ini, dan selalu ya mama cuma ngasih kamu alternatif aja supaya jangan terpatok ke situ, tapi tetap balik lagi pilihan ke aku, yang penting bisa bertanggung jawab gitu sih. Tapi kayaknya pertanyaannya tuh lebih cocok buat Mbak Ica ya. Kayaknya Mbak Ica pernah pengalaman seperti itu. Ya nggak? Iya, jadi I feel you, Apo. Jadi memang orang tua aku itu nggak terlalu mensupport. Aku pengennya jadi seniman, jadi pelukis gitu. Ya dulu sih aku yang dulu umur 20-an tuh rebel. Jadi kayak, oh nggak mau, nggak ini. Jadi kayak agak keras gitu. Tapi sekarang setelah aku menjalani, jadi bukan sekarang ya, tapi setelah aku menjalani waktu itu tahun 2010, aku tuh mulai paham ternyata orang tua tuh maunya bagus, pengennya tuh kita tuh karirnya bagus, Hel. Jadi kayak kita pengen kita tuh nggak susah, punya gaji yang tetap seperti itu. Kan kalian tahu sendiri kalau kreator atau freelancer itu gajinya nggak tetap, nggak seperti kayak ada THR. Orang dapat THR, kita nggak dapat THR. Terus orang dapat bonus-bonus dari misalnya masuk, kita nggak dapat gitu. Jadi kita benar-benar harus ngatur finansial. Dari orang tua atau dari keluarga besar ada nggak yang seniman? Ada yang seniman, tapi kan belum sampai yang ke tahap yang berhasil gitu loh, belum sampai ke tahap yang sukses. Jadi mau ikut pun ada yang seniman, ada yang musisi, malah banyak banget gitu. Tapi ya tetap kerja kantoran gitu. Jadi kepengennya tuh bisa kerja kantoran gitu. Nah dulu karena aku jadi kayak ngusahain gitu. Terus pertama-tama, jadi kalau misalnya ada gitu ya aku ya, ini tips dari aku pengalaman pribadi. Kamu tunjukin dulu sama orang tua. Contoh-contoh, kan sekarang sudah banyak contohnya tuh. Misal kamu pengen jadi YouTuber. Jadi sekarang kan sudah banyak contohnya tuh YouTuber yang sukses dan ngasilin berapa juta per bulan atau berapa miliar per bulan. Itu ditunjukin ke mama papa. Ini loh, ini ada YouTuber yang penghasilan seperti ini. Jadi sebenarnya YouTuber itu menghasilkan. Memang nggak tiap bulan, tapi menghasilkan. Dan sekali ngasilin banyak. Dan kalau misalnya bisa di manajemen keuangannya, itu bisa-bisa aja jalan untuk masa depan, kayak gitu. Tapi kalau memang orang tua kamu tetap kurang setuju, kalau menurut aku jangan dibantah, bener-bener kayak oh ya udah, terus dituruti kemauannya apa. Misal kerja kantoran, oke, kita kerja kantoran. Misal keras banget gitu ya,
kita ini kan cari berkahnya orang tua ya. Kalau orang tua tuh sudah doa, kita tuh nggak bisa ngebalas kebaikannya orang tua. Gimana pun kita sukses, kita nggak bisa ngebalas kebaikannya orang tua. Jadi kalau misalnya mereka keras, nggak kepengen kita tetap jadi YouTuber atau jadi kreator, ya kita turutin aja dengan kerja kantoran, terus di manage waktu kita gitu. Dengan konsentrasi juga ada yang ke arah mimpi kita. Itu sih menurut aku Sel, dan aku seperti itu dulu. Jadi aku ngerjain web design juga karena basic aku IT, dan aku gambar juga karena hobi aku gambar dan kepengen passion aku ini jadi profesi. Jadi aku juga cari job-job gambar, aku juga cari job-job web design gitu. Sampai akhirnya aku menemukan satu titik di mana dua-dua job itu bisa digabungkan. Jadi aku bikin illustrated website, di mana ilustrasinya aku bikin sendiri Sel, terus kemudian web desainnya tim aku yang bikinin, dan kita akhirnya bisa connect gitu antara kemauan orang tua dengan kemauan itu. Dan kemudian karena aku juga dapat pameran-pameran itu Sel yang 5 tahun yang lalu, dan kemudian dapat seperti apresiasi kayak misalnya dapat job-joban dari Bandara Soekarno-Hatta kayak gitu, dan lukisan aku dipajang di situ. Akhirnya orang tua aku terbuka, oh ternyata jadi pelukis, jadi ilustrator itu bisa juga menghasilkan kayak gitu. Dan sekarang semakin lihat ya semakin tahu kayak gitu sih. Wah, Gitu ternyata seniman senior kayak Mbak Ica yang udah sukses sekarang itu punya histori punya histori yang seperti itu juga ternyata. Iya, nggak semua lancar. Iya, nggak semua lancar. Dan kita gimana caranya aja supaya bisa ngadapin itu. Yang nggak mudah sih, tapi pelan-pelan. Mudahan aku bisa ngerti ya. Nanti kalau misalnya nggak paham bisa tanya aku langsung DM. Mungkin ada yang bisa aku kasih tips-tipsnya. Gitu, jadi intinya turutin aja orang tua, maksudnya jangan dibantah, tapi kita juga sambil memanage waktu dan menyempatkan diri untuk melakukan yang kita sukai. Nanti insya Allah ada celahnya sendiri ya, maksudnya untuk kita karena nanti benar, karena nanti kan kita juga jadi orang tua, dan di masa kita jadi orang tua, anak kita besar, mereka tuh bisa aja punya profesi kayak cyborg, jadi kayak meng-create cyborg atau meng-create robot yang kita tuh nggak jadi bikin robot gitu bisa ngasilin, jadi gantian lagi kita yang seperti itu gitu loh. Jadi kita harus paham bahwa orang tua tuh punya tanggung jawab gitu loh untuk bikin. Selalu seneng kan kalau lihat anaknya sukses kayak gitu sih. Terus ada yang tanya lagi nih Sel, si Yola email, bagaimana kalau impian yang sudah tercapai dan dijalani ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi kita? Gimana Sel? Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau Mbak Ica gimana tuh? Gini Yola, aku jawab sebisa aku ya. Misalnya impian nggak sesuai ekspektasi, sebenarnya kadang di tengah jalan, kadang di tengah jalan kita tuh memang menghadapi seperti semacam impian kita tuh nggak sesuai ekspektasi kita, karena memang banyak kendala-kendala untuk bekerja sendiri, untuk jadi seorang kreator tuh memang banyak sekali, kan kita sangat-sangat sendiri gitu loh, nggak ada yang dukung kita, nggak ada yang support kita. Teman-teman semua kerja kantoran, kita pilihnya kreator, kita pilihnya pengen bikin konten, kita pengen jadi seorang tiktoker, kita pengen jadi seorang youtuber. Itu kan aneh banget gitu loh. Dan menurut aku, jadi kalau kamu menghadapi kendala seperti itu, kayak ngerasa sesuai nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, bersabar sedikit aja. Aku pernah nonton video nih Sel, jadi video animasi, ada 2 orang pemancing, ini singkat aja ya, ada 2 orang pemancing di kolam yang berbeda, satu di kolam A dan satu di kolam B. Terus yang di kolam A ini, si pemancing A itu dapat ikan kecil-kecil dan itu terus-terus gitu, dan si pemancing B itu, kok aku nggak dapat ya, kok yang di sana tuh kok selalu dapat ikannya ya, walaupun kecil-kecil, tapi kan kalau didapat, kalau dikumulasi kan jadi banyak gitu. Terus kemudian si B ini tuh pindah kolam ke kolam yang A. Dan setelah di kolam yang A, dia juga tetap nggak dapat karena ikannya sudah habis diambil sama si pemancing A gitu. Nah, terus kemudian datanglah si pemancing C. Nah, terus yang pemancing C itu mancing di kolam yang B, ternyata malah dapat. Coba bayangkan. Jadi seandainya kita sabar sedikit, itu kita akan dapat itu. Jadi ini cerita ini
Ini sebenarnya filosofi sekali dan bukan hanya tentang seorang pancing memancing, tapi juga ada waktu itu tentang orang yang lagi gali untuk mendapatkan harta karun atau emas Aku gitu. pernah lihat Jadi yang kita itu. tuh, nah Aku ya pernah itu. lihat itu. Jadi sebenarnya kita tuh mau dapat sesuatu yang besar, bukan yang kecil-kecil, tapi memang lama gitu loh. Dan kita harus butuh usaha dan mungkin yang untuk mendatangkan sesuatu yang besar itu yang bagi kita itu kayak lama gitu memang ya itu kan namanya istilahnya itu apa ya anugerah gitu kita dapat sesuatu yang besar dan pas kita dapat itu kita akhirnya tahu oh jadi selama ini itu yang kita tunggu-tunggu gitu jadi menurut aku tidak ada yang percuma tidak ada yang kayak gagal gitu yang ada adalah kita mungkin disuruh bersabar sedikit gitu sih Sel menurut aku jadi itu juga terjadi di aku jadi untuk menjadi seorang fantasy ilustrator di mana tren yang sekarang kan rata-rata kebanyakan fashion ilustrator ya Sally ya. Aku juga sering cerita sama Sally. Rata-rata orang adanya fashion ilustrator, terus sekarang semakin ke flat ilustrator. Nah aku seorang fantasy ilustrator tuh ya dulu itu galau-galau gitu kayak, duh aku kapan ya dapat kerjaan aku apa? Dan ternyata tuh aku malah sebenarnya aku tuh nggak bisa nembus pasarnya Indonesia loh Sel. Jadi aku nggak bisa nembus pasar Indonesia, tapi ternyata aku malah dapat pasar luar negeri. Jadi memang apa ya ditunggu dulu gitu loh ditunggu dulu kumpulin portfolio dulu kumpulin karya kamu dulu terus baru nanti coba deh kamu lihat hasilnya sambil sambil direvisi apa sih yang aku kurang kayak gitu sih menurut aku Sel jadi tidak ada yang tidak sesuai ekspektasi gitu. Oh, aku jadi inget, Kak. Aku juga pernah sih ngerasa kayak gitu. Ya, jadi kayak yang aku bilang Mm-mm. tadi di awal, aku tuh kepengennya jadi fotografer fashion awalnya. Terus kayak punya rencana bakal kursus di seorang fotografer senior gitu kan. Tapi terus ternyata kerjaan aku tuh selalu VM. eh, dan aku tuh ngerasa, kapan aku jadi fotografer ya? Terus kenapa aku cita-citaku kok jadinya kok aku nggak jadi fotografer sih gitu. Nah, tapi akhirnya ya udah aku sabar aja sih dan aku juga enjoy juga sih sebagai VM. Sama juga kayak stylist, aku tuh sempat ngelamar kerjaan fashion stylist di beberapa e-commerce yang ternama tapi nggak keterima. Terus gimana ya? Hmm. Terus apa aku apa apa ya? Pokoknya aku ngerasa ya gitu. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, aku mengarah sendiri ke sana. Jadi tiba-tiba aku setelah aku resign tiba-tiba aku dapat panggilan untuk freelance sebagai stylist produk, stylist fashion atau enggak yang tiba-tiba aku juga menjadi fotografer walaupun bukan fashion tapi aku juga nggak pernah nyangka kalau aku bakal motretin bayi-bayi, motretin Iya. family kayak gitu dan tapi aku enjoy sih soalnya itu masih dalam satu lingkup hobi dan passion maksudnya masih dalam apa ya masih dalam lingkup passion aku gitu sih. Ini ada yang tanya nih Sel Apa tuh? tadi Mbak Mbak ilustrator untuk dekor rame nggak ya pasarnya. Nah, itu banyak juga sih kayak misalnya maksud kamu tuh mural-mural ya. Jadi kayak misalnya ilustrasi untuk bootnya merek apa gitu. Ada kok. Jadi kamu cari-cari sendiri aja karena aku kan juga nggak konsen ke situ, jadi aku nggak paham ya. Jadi dicari-cari aja, sekalian kumpulin karya. Misal kamu kepengen menembak ilustrator dekor gitu. Jadi tahu mock up kan? Anak desain pasti tahu mock up, anak graphic designer pasti tahu mock up. Nah, itu dari mock up itu ada kan yang mock up untuk mural. Itu dicoba aja. Jadi kamu coba, terus misalnya ini aku lagi mural gini-gini, coba beli portfolionya itu aja semua. Nanti pasti ada deh yang lihat, pasti ada. Dan kamu juga pasti tahu di mana sela-selanya yang kira-kira harus diperbaikin atau enggak. Jadi kamu juga bisa introspeksi untuk karya kamu sendiri, kayak gitu. Terus ini Sel, ada Vio yang Oh nanya di iya, Instagram aku, gimana kalau impian kita banyak banget, terus bagaimana tahu mana yang harus dicapai duluan? sebenarnya aku pun begitu. Aku itu termasuk orang yang banyak mau, banyak banget pengen ini, pengen itu, pengen semua. Tapi daripada bingung, mending satu-satu deh. Mana yang kira-kira paling dekat dengan kamu. Jadi sebenarnya setelah setelah aku resign dari kantoran itu aku itu pengen ada banyak yang aku pengenin. Aku pengen punya usaha party planner, aku pengen punya usaha fotografi, aku pengen punya usaha makanan, terus aku pengen banyak banget. Tapi akhirnya
aku tuh kayak mau kayak berusaha fokus dengan satu yang paling deket dan paling bisa dijangkau duluan, dan paling kalau apa paling ingin bukan kalau ingin sih ingin semua sih, ya yang paling mudah dijangkau dan dari segi modal, dari segi skill, tingkat kerajinan, maksudnya bakal 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 bisa konsisten ya di situ. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ya sudah fotografi kayak gitu. Partai planner Ya, waktu itu sempat jadi juga, tapi ternyata aku kayak ngerasa eh, nggak bisa sendiri sih, harus punya banyak orang kalau kalau itu. Kayak gitu sih. Kalau menurut Mbak Ici sendiri ya gimana? sama. Sama aku juga. Jadi kayak kamu nentuin prioritas kamu dulu, terus nentuin kira-kira yang mana sih yang paling mudah dicapai, yang kecil, impian mana yang paling mudah dicapai. Terus sambil dilihat-lihat opportunity-nya, kalau kepengen jadi profesi, kan berarti kita harus melek sama yang namanya menghasilkan. Jadi mana yang bisa kamu capai, itu yang kamu capai duluan. Kayak gitu aja sih, Sel. Jadi simpel aja. Iya. Mm-mm. Ini sudah Ah, mau habis nih, Tel. Ini sudah mau habis. Jadi sekitar 10 menit atau 5 menit. Jadi kita cepat aja gitu ya. Teman-teman juga belum ada yang tanya. Mungkin kalian punya pertanyaan lagi atau aku yang nanya nih? aku deh Oh mau iya, nanya ada nih, Tel. plus minus perbandingan waktu dulu masih kerja di kantoran sama waktu sudah menjadi kreator. Wah, jelas banget. Kerja kantoran, ini yang cepet aja ya. Kerja Hmm. kantoran itu teratur, gampang disiplinnya. Kalau kita nggak disiplin pun kita dipaksa untuk disiplin. Terus bulanannya ada, pasti ada, setiap bulan ada gaji, ada THR, ada bonus. Tapi kalau freelance itu enggak. Jadi kamu harus pinter manajemen keuangan kamu. Aku ingatin terus ini karena memang kita untuk mau jadiin ini profesi nggak mungkin kan kita berlapar-lapar gitu. Jadi benar-benar harus di manage finance-nya dulu. Kamu punya tabungan dulu. Jangan langsung tanpa modal terus kamu terjun jadi seorang kreator gitu terus mau jadi youtuber yang menghasilkan nggak bisa karena itu prosesnya lama. Nah, karya kamu harus kelihatan dulu kayak gitu. Nah terus Hmm. uh, apa lagi ya? Oh dulu pulang malam ya kan ya. Dulu sering pulang Iya. malam. Nah sekarang bebas waktunya. Terus dulu selalu ke kantor. Aku tuh orangnya yang saya orangnya dinamis. Jadi bener-bener kalau dulu dari rumah ke kantor gitu aku nggak ngelewatin jalan cuma satu aja jadi cara jalan dari aku ke kantor tuh jalannya beda-beda hari ini lewat Wah, ini besok lewat sana jadi kayak aku cari tiga atau empat alternatif jalan jadi aku bener-bener bosenan orangnya jadi suka sesuatu yang kreatif suka sesuatu yang istilahnya tuh mobile dan fleksibel gitu sel jadi akhirnya kalau dulu aku memutuskan aku untuk jadi freelancer. kalau aku dulu kerjanya kan di bidang kreatif, jadi emang seringnya mobile sih. Jadi aku senang banget. Jadi nggak stay di kantor terus. Kadang ke sana, ke sini, keluar Nah itu photoshoot, terus ya nah aku kan sekarang IT dengan kan sport. jadi susah. Iya. Jadi benar-benar harus itu stick di tempat kayak gitu. Jadi kalau uh, istilahnya tuh kalau di kantor itu juga kita tidak terlalu memikirkan masalah self love ya. Iya ada sih tapi nggak terlalu. Tapi kalau untuk seorang kreator itu kayak inner peace, terus mencintai diri kita sendiri, bangga terhadap karya kita itu penting banget gitu loh. Sel. Jadi kayak kita tuh untuk mencapai impian kita harus bangga dengan karya kita sendiri yang which is nggak nggak sebagus karyanya si A, B, C, D gitu kita harus tahu bahwa di atas karya kita memang ada karya yang lebih bagus dan tapi kita tetap harus bangga dengan apa yang kita sudah capai itu jadi memang yang seorang kreator tuh tingkat self love dan self esteemnya tuh harus tinggi sel inner peace-nya tuh dia harus dapat banget nanti kalau misalnya menghasilkan karya terus nggak didukung itu juga harus banget kayak ya udah aku pokoknya maunya ini aku harus never give up dan aku pengennya jadi fantasy illustrator aku pengennya jadi youtuber aku pengen jadi tiktokers kayak gitu jadi ya benar-benar harus fokus kayak gitu terus kalian gimana nih cara manajemen ngatur waktunya kan kamu kan ngurus rumah tangga terus kerjaan gitu yang singkat aja gimana caranya karena profesi ini kan juga Sebenarnya nggak aku ada sih yang belum atur-atur gitu belum perfect banget sih. Aku nggak se-perfect cara Mbak Ica membagi waktu. Tapi Wah, aku berusaha jadi meskipun aku sudah berumah tangga dan sudah punya anak, aku tetap kayak berusaha untuk mempunyai mengerjakan passionku sendiri dan untuk melakukan bisnisku sendiri dan untuk bekerja freelance juga. Jadi memang sih kadang-kadang agak agak susah ya bagi waktunya karena aku misalnya saat
mengedit foto dari kerjainnya. Terus kalau misalnya untuk yang produk makanan ini, aku kayak ngejadwal setiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu bikin adonan. Jadi bisa itu pagi-pagi sebelum semua bangun, tapi bisa juga siang pas lagi santai, pas anak-anak ada yang di backup sama bapaknya. Kayak kayak ngejadwalin lah kapan aku waktunya ngedit foto, kapan waktunya uh, bikin adonan, dan itu harus harus ini dulu, pekerjaan harus kewajiban dulu yang dikerjain. Maksudnya kayak urusan dapur Iya. selesai, ngasih makan anak selesai, Hmm. baru aku ngerjain pekerjaan aku. Seperti itu sih. Kalau Mbak Ica sendiri gimana? Soalnya Mbak Ica banyak banget, padat banget jadwalnya nih. Kalau aku enggak, aku cuman ya ngelakuin yang sebisa aku aja sih. Jadi kayak aku tuh dulu awal mulanya aku ngitung-ngitung kayak berapa kira-kira jam aku free, terus kemudian yang di luar aktivitas keluarga itu kira-kira berapa, terus aku dapat angkanya sekitar 10 jam, terus kemudian 2 jamnya itu aku fleksibel, kadang free kadang enggak. Jadi 12 jam itu aku bisa modifikasi, terus sisanya itu untuk tidur dan untuk sama keluarga dan ini. Dan terus aku breakdown sel. Jadi karena aku ngerjain seni dan musik, aku breakdown. Jadi aku bagi dua, antara 10 jam itu aku bagi dua jadi 5 jam gitu. Jadi yang 8 jamnya itu dari jam 8 sampai jam 5 sama kayak kantoran dengan 1 jam kerja. Terus kemudian yang sisa 2 jamnya aku bangunnya jam 2. Kebetulan aku sering bangun jam 2 gitu. Jadi ya jam 3 itu aku sudah belajar piano gitu, terus kemudian untuk Wow, ngerjain kayak masak gitu aku subuh biasanya, jadi sebelum subuh dan sesudah subuh itu itu sudah masak gitu, konsisten jadi berapa nanti lama, Mbak? itu sih kayak masih trial error ya. Jadi tahun 2000 berapa ya, 2013 apa 2014 itu sudah mulai bisa, sampai sekarang bisa jalannya lumayan. Keren Tapi sekarang tuh banget. nggak terlalu apa ya, kayak takut gitu nggak sih. Jadi misalnya 4 jam aku harus gambar gitu ya enggak. Jadi tergantung mood tuh. Kalau misalnya moodku main piano ya 4 jam tuh main piano. Pokoknya piano dapat 5 jam, seni dapat 5 jam. Nanti dari 5 jam yang seni itu aku bisa ngapa-ngapain aja di situ, mau bikin sesuatu dari structure, mau ngerjain orderan klien di situ gitu kan. Kalau ngerjain orderan klien kan sekitar 3 jam 2 jam kayak gitu, jadi 1 jamnya bisa buat free sketch dan segala macam kayak gitu sih saya. Jadi sebenarnya simpel aja gitu, tinggal tinggal dicari-cari aja waktunya seperti apa gitu. Terus Ya, gimana ini nih Sel, mantap sih. nanti kemungkinan kalau terputus, jadi kita harus cepat aja ya. Sally gimana nih, keep on the track mewujudkan cita-cita. Dan sekalian saran buat teman-teman, gimana supaya keep on the track untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai seorang kreator gitu. Fokus. 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 Soalnya aku ini termasuk orang yang banyak mau, dan kadang-kadang tuh ada banyak banget godaan sih, banyak banget godaan yang gimana kalau gimana kalau di sini aja kayaknya pasarnya memungkinkan deh, gimana kalau ke sini, cuman selalu ada yang nasihatin aku supaya fokus, 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 jangan melenceng, um, karena untuk mencapai tujuan kita itu agar bisa tercapai, oh no, kita harus maksudnya kita harus fokus sih, ya kan Mbak? Fokus. Ya, Coba tambahin. terus nggak usah compare. Jadi kayak kita harus, mentalnya tuh harus kuat gitu. Terus kalau aku bisa titip ini, kalian, aku pernah baca di sebuah buku. Jadi untuk mencapai cita-cita itu kita harus punya 3 step: sprint, estafet, dan maraton. Sprint ini kayak langkah-langkah kecil. Jadi misalnya kita mau jadi seorang kreator, katakanlah konten kreator. Sprint ini adalah ngupload karya setiap hari. Jadi sehari itu kita harus punya berapa, misalnya 3 atau 2 atau 1. Jangan pernah, nggak pernah sama sekali ngupload yang namanya konten. Kalau mau jadi seorang konten kreator. Atau kalau mau jadi ilustrator ya, kalau misalnya nggak bisa karyanya, bisa dengan WIP-nya dulu. Itu. Jadi sprint itu karya yang kita bisa hasilkan dalam waktu sangat cepat gitu. Terus kemudian yang estafet itu karya-karya yang kita kolaborasi sama orang lain. Jadi misalnya kita kolaborasi sama si A, si B, si C, si D. Kita mau jadi YouTuber, kita membahas apa sama si A, B, C, D, itu adalah estafet. Terus maraton adalah
big dream. Jadi beneran, maksud aku big target. Jadi kayak misalnya kamu mau pameran tunggal, sebagai seniman kamu pameran tunggal, itu kan big banget ya. Itu namanya maraton gitu. Jadi kamu harus mencapai jangka panjang untuk menghasilkan sesuatu. Jadi kayak punya porsi-porsinya, ada yang kecil, ini yang jalannya sprint, ini juga punya pencapaian kecil-kecil sendiri. Terus kemudian yang estafet, itu jalannya kayak medium gitu. Tapi kamu menghasilkan sesuatu dari itu. Mungkin sebulan sekali, bikin workshop, sebulan sekali, IG live, sebulan sekali, bikin YouTube sama bareng teman-teman, sebulan sekali nge-jam bareng teman-teman, kayak gitu. Terus kemudian yang maraton adalah satu target besar, kayak pameran tunggal, konser, recital, terus kemudian kalau crafter ikut pameran produk yang mungkin di Jakarta atau di Singapura dan segala macam. Seperti itu sih saya maksud aku. Jadi kayak ada yang sprint, ada yang estafet, ada maraton. Terus tentukan spesifik kamu fokusnya di mana dan dieksplor itu, karena walaupun kamu sudah kayak nentuin fantasy ilustrator, kamu nentuin misalnya kamu adalah seorang kayak dekor ilustrator, kamu seorang fotografer, itu tetap ada spesifiknya, fotografer fashion kah, fotografer baby kah ya Tel ya, terus ada fotografer untuk landscape kah, jadi benar-benar di breakdown lagi supaya kamu benar-benar bisa tahu ini tuh aku bisanya di mana dan yang paling aku ahli itu di mana, sehingga keluar keunikan kamu sendiri. Gitu sih Sel. Sally mau tambahin? Kayaknya itu aja sih. Terus, oh iya, aku tambah satu lagi ya teman-teman. Untuk seorang kreator itu yang paling utama adalah apresiasi. Kita membutuhkan apresiasi, kita juga harus mengapresiasi kreator lain. Ini tuh sangat-sangat susah. Jadi bener-bener kayak kita tuh harus appreciate terhadap karya-karya mereka juga. Jangan mentang-mentang kita sudah di atas, kita nggak suka sama yang junior, kita nggak support gitu. Aku sebenarnya nggak setuju sih Sel dengan buttonnya Instagram yang follow itu. Aku lebih suka kalau follow itu diganti friend atau support. Aku seneng banget. Karena menurut aku yang di bawah-bawah yang baru bikin Instagram itu karyanya juga bagus-bagus. Tapi karena followernya dikit, mereka jadi nggak bisa dapat job yang sesuai dengan mereka. Dan itu aku kayak nggak suka banget liatnya gitu. Makanya aku sering support teman-teman gitu yang baru-baru. Terus karena belum tentu mereka baru, bisa aja mereka baru bikin Instagram gitu dan followernya dikit gitu. Iya itu dia. Jadi aku benar-benar nggak suka dengan kalimat follow gitu, karena kalau follow itu kan kita harus mengikuti orang yang lebih daripada kita. Sementara kita tuh sebagai kreator itu malah harus saling menguatkan satu sama lain. Karena profesi ini berbeda dengan profesi kantoran. Itu sih menurut aku saya. Dan yang satu yang paling penting adalah humble ya Sel ya. Kita tuh harus rendah hati. Kenapa? Karena kamu jadi kreator, kamu terkenal di YouTube, tapi kalau orang-orang yang nggak pernah nonton konten kamu, ya tetap aja kamu itu bukannya apa-apa gitu. Kamu terkenal sebagai ilustrator atau fotografer di Instagram, kamu masuk ke mall, siapa yang kenal lo gitu, nggak ada gitu ya nggak sih. Nah itu, jadi kita tuh kayak harus tahu kalau kita tuh bukan siapa-siapa dan kita harus fokus aja ke inner peace kita, ke karya kita, terus menghasilkan, lebih fokus ke diri kita sendiri dan appreciate orang lain. Gitu. Itu sih Sel. Mungkin supaya kita keep on track untuk impian kita menjadi seorang kreator. Sel, ada tambahan lagi? Karena waktunya sudah mau habis ini. Mungkin ini sih saran buat teman-teman yang ingin menjadi kreator. Gimana Mbak? Ya itu tadi, aku sudah jadiin satu ke keep on track tadi kan. Karena itu juga termasuk saran. Jadi kayak kita gimana supaya apresiasi orang. Ini yang paling susah nih teman-teman, apresiasi nih. Yang lucunya tuh ya kreator kan butuh apresiasi. Jadi untuk mendapatkan satu apresiasi, kita tuh harus memulai kebaikan itu ke orang lain dulu. Kita harus mengapresiasi orang dulu. Jadi kita kasih kesempatan buat teman-teman kita yang lain. Walaupun kita sama-sama ilustrator, walaupun kita sama-sama fotografer, nanti tuh rezekinya tuh beda gitu loh. Dari sekian manusia tuh kan kayak punya kelebihan masing-masing ya Sel ya, punya keunikan masing-masing kayak gitu loh. Jadi walaupun sama-sama YouTuber, nanti YouTuber yang ini jago ngomong, ternyata YouTuber yang ini jago ngasih tips, YouTuber yang ini jago bikin workshop, YouTuber yang ini jagonya kalau ngomongnya sama orang lain gitu. Jadi memang tiap orang tuh beda, jadi nggak bakalan rezeki kamu tuh diambil orang lain tuh nggak bakalan gitu. Jadi aku juga baru tahu itu setelah ya umurnya semakin bertambah gitu, jadi semakin paham kalau ternyata kita tuh harus ke dalam diri kita sendiri, jadi bukan urusannya nggak ada hubungannya sama orang lain gitu. Suksesan kita tuh karena diri kita sendiri gitu sih. So teman-teman, makasih banyak ya. Sally, ada tambahan lagi? Makasih banyak. Udah, aku nggak tahu mau ngomong apa lagi.
mudahan ini bermanfaat. Aku jadi udah jawab juga mungkin Vio, terus teman-teman yang lain tadi kayak Alvo, terus kayak siapa Opi gitu udah terjawab semua. Mudahan bermanfaat. Sharing kita ini tidak bermaksud menggurui, kita hanya sharing. Ya mungkin ada yang baik-baik diambil gitu ya. Kalau yang jelek-jelek jangan diambil. Mungkin aku nggak seperti Mbak Isya, aku nggak seperti Mbak Sally. It's okay, nggak apa-apa. Jadilah diri kamu sendiri gitu. Aku nggak spesifik, aku nggak bisa bagi waktu. Ya cobalah di manage karena kita kan kepengen jadi seorang kreator. Gitu ya teman-teman. Ya Sally, makasih banyak ya Sally udah Makasih banyak gabung sama teman-teman yang udah mau. gabung. Iya, so kita closing ya Sally ya. Terima Iya. kasih. Ya, segini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Cel. Ya.